Santri juga seperti itu. Harus menjadi panutan bagi kaum milenial, sehingga kaum milenial itu dia menjadi ngetren dengan gaya hidup santri. Jangan menjadi ngetren dengan gaya hidup bebas dan lain. Wahai saudara asosiruga, minta ilmu serta beramal. DAO Podcast channel tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Sahabat DAO Podcast Channel yang tercinta, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah bertemu kembali di DAO Podcast Channel, dan tujuan kita di sini adalah untuk berbincang dan membahas terkait dengan tema peran santri menjadi panutan bagi peradaban kaum milenial. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini teman-teman semuanya telah hadir bersama kita tentunya di sini. Sosok narasumber, beliau adalah Tengku Muhazir Budiman SSMAG, dan beliau adalah merupakan dosen di fakultas atau perguruan tinggi, yaitu di STIS NU Aceh, ataupun di kepanjangannya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Aceh. Baiklah, kita perkenalkan. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tengku? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Baiklah Tengku, alhamdulillah kita telah berada di ruangan podcast channel ini. Alhamdulillah. Dan nantinya kita akan membahas dan berbincang-bincang dengan tema peran santri menjadi panutan bagi peradaban kaum milenial. Okey, baiklah sahabat DAO Podcast Channel yang tercinta, tanpa menunggu lama, marilah sama-sama kita mendengarkan tema dengan judul peran santri menjadi panutan bagi peradaban kaum milenial. Kepada Tengku kita persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sahabat DAO Podcast Channel, kali ini saya diberi tema berbicara masalah peran santri menjadi contoh bagi peradaban kaum milenial. Ya, menjadi panutan ya. Menjadi panutan bagi peradaban kaum milenial. Jadi sebelumnya kita harus mengenal dulu santri. Santri itu adalah para orang-orang yang menuntut ilmu agama. Di sini yang dimaksudnya adalah ilmu syariat. Ilmu agama di sini ilmu syariat, yaitu ilmu fikih, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Nah, jadi biasanya kalau kita dengar kata santri, itu tidak asing lagi, langsung kita dengan spontanitas paham langsung bahwa santri itu adalah para pelajar di daya. Nah, ketika disebut santri adalah itu penuntut ilmu di daya. Nah, jadi para santri-santri tersebut bagaimana perannya itu menjadi panutan bagi kaum milenial. Ya, betul sekali. Ya, dan kaum milenial itu siapa? Sebenarnya milenial, santri juga milenial, karena kaum milenial itu adalah artinya anak muda. Anak muda yang usianya itu 30 tahun ke bawah ya. Dari 20 sampai 40. Itu kaum milenial. Berarti santri sekitar itu juga umurnya. Ya, tapi di sini ketika kita disebut milenial di sini, menurut yang saya pahami, itu bukan santri. Nah, kaum milenial sini anak muda yang bukan santri. Ya, jadi anak muda yang baik yang belajar ilmu umum,
atau yang tidak ada dalam pendidikan. Itu kaum milenial di situ, kaum milenial dalam tema ini yang saya pahami itu. Jadi bagaimana santri ini menjadi panutan mereka dalam kehidupan kaum milenial. Di sini kita perlu lihat santri yaitu kehidupan santri. Maka seorang santri itu dia harus punya akhlakul karimah dulu. Nah, itu dia poinnya. Akhlakul karimah. Karena akhlakul karimah itu baik dari sisi perkataannya, perbuatannya, pakaiannya, pergaulannya. Jadi harus mengedepankan akhlakul karimah. Karena Nabi pun diutus adalah untuk memperbaiki akhlak. Sehingga Nabi itu menjadi panutan bagi manusia yang lain. Uswatun hasanah. Jadi akhlaknya itu. Santri juga seperti itu. Harus menjadi panutan bagi kaum milenial. Sehingga kaum milenial itu dia menjadi ngetrend dengan gaya hidup santri. Jangan menjadi ngetrend dengan gaya hidup bebas dan lain. Sehingga nanti menjadi gaul istilahnya. Jadi orang santri itu kaum milenial itu bergaul, gaulnya itu ngetrendnya itu dengan gaya hidup, gaya gaul santri, gaya hidup santri. Nah, makanya oleh karena ini di sini santri perlu tampil, perlu maju ke depan sehingga tampak pada kaum milenial. Nggak boleh santri itu mundur. Mengambil peran ketika maju di depan itu dari segala hal, sehingga dia nanti menjadi panutan, sehingga menjadi ngetren. Jadi santri nggak boleh duduk saja, duduk di daya, atau tidak ada peran apapun, tidak mau tampil di depan. Tampil di depan di sini dalam arti yang luas. Artinya santri harus bergaul juga, punya prinsip yang kuat dalam pakaiannya. Biasanya pakaian santri itu ada peci, seperti itu. Kas peci ya. Kemana-mana pergi peci. Tapi pakaian di sini maksudnya bukan hanya semata peci, baju koko dan kain sarung atau kain celana kain. Bukan itu yang dimaksudnya. Tapi yang dimaksud di sini pakaian adalah tutup aurat. Tutup aurat. Menjaga pakaiannya ya. Pakaian tutup aurat. Jadi ngetrend dengan pakaian tutup aurat. Dalam ruang lingkup syariah. Jadi santri tampil misalnya tidak nampak aurat, sehingga kaum milenial nanti menjadi contoh. Mereka ketika dalam berpakaian itu tidak nampak aurat, karena bisa pernah terjadi itu ngetren itu dengan nampak aurat. Kaum milenial kan dulu pernah saya lihat pernah terjadi itu ngetrennya itu dengan nampak aurat, misalnya pakai celana pendek, mengumbar aurat ya, baik laki-laki ataupun perempuan ya. Baik laki ataupun perempuan. Makanya di sini itu santriwati juga seperti itu kan. Bukan santriwan saja, santriwati itu juga harus tampil di depan dalam segala sisi. Artinya dakwah mereka itu dengan peran mereka. Jadi pakaiannya itu menutup aurat. Jadi tidak mesti dengan kain sarung. Tidak mesti dengan kain sarung, tidak mesti dengan baju koko. Yang penting tutup aurat dan tampil. Makna tampil di sini dalam pergaulan, bergaul dengan siapa saja, tapi dengan prinsip yang kuat, dengan jati diri yang kuat. Bergaul dengan kaum milenial juga. Tapi tetap dengan gaya hidup sendiri. Jangan sampai nanti terpengaruh dengan gaya hidup kaum milenial, tapi harus kaum milenial itu terpengaruh dengan gaya hidup santri. Santri selain pakaian juga tampil misalnya dalam pembicaraan, dalam berbicara. Seorang santri berbicara itu harus mendahului tata cara berbicara. Itu biasanya ada kajian dalam kitab-kitab seperti kitab Taisirul Khalaq atau kitab-kitab tasawuf yang dikaji di daerah-daerah. Itu semua itu menjadi bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan santri sehari-hari, khususnya misalnya dalam berbicara. Itu santri coba kalau berbicara itu harus dengan sopan, tutur kata yang sopan.
tutur kata yang punya akhlak, Tidak meninggikan suaranya. tidak meninggikan suaranya dan juga tidak rendah, sedang. Kemudian harus banyak senyum seperti Nabi kan. Wajahnya itu tersenyum, Riang gembira. riang gembira. Jadi kalau pun ada masalah tidak nampak. Gitu. Jadi itu dalam bicara, sehingga nanti dia itu menjadi suri teladan atau contoh panutan bagi kaum milenial dalam bicara. Itu menjadi ngetren. Bagaimana caranya sekarang, bagaimana peran santri atau dakwah santri itu, mereka itu menjadi figur atau sosok yang menjadi panutan bagi kehidupan kaum milenial. Itu bagaimana? Makanya harus di sini kita harus punya jati diri. Jati diri kita adalah isi-isi kitab. Telah kita kaji dalam kitab bagaimana cara bergaul, bagaimana dalam cara berpakaian, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita misalnya dalam berjalan itu jangan melihat sana sini. Itu bahasa-bahasa dalam kitab. Misalnya dalam berbicara harus punya akhlak, bagaimana sikap kita dengan orang yang besar, bagaimana sikap kita dengan orang yang lebih kecil, dan sebagainya. Nah, ini semua harus diperankan oleh santri dalam kehidupan, dan dengan cara santri itu harus tampil seperti yang saya katakan tadi, bergaul dengan kaum milenial, tapi tetap dengan prinsip sendiri. Harus punya prinsip. Jangan tidak punya prinsip, nanti ketika bergaul berubah gayanya seperti gaya hidup orang. Ini orang-orang lemah. Bukan ini santri seperti ini, bukan santri yang seperti ini yang dimaksudkan. Tapi santri yang sebenar santri. Maka seperti itu. Jadi itu, maka di sini menurut saya lihat itu dakwah santri yang dalam sifatnya itu sikapnya, dakwah dalam dengan metode sikap santri atau perilaku santri, perilaku santri, dakwah dengan perilaku, sehingga nanti menjadi contoh dan panutan bagi perilaku kaum milenial. Bukan dakwah dengan lisan, walaupun dengan lisan ada juga. Dan ini dakwah lebih dahsyat, lebih kuat daripada dakwah dengan lisan. Sehabis kita dakwah, kita prakteknya tidak ada. Ini langsung dengan prakteknya. Sehingga lebih terasa, cara saya lihat lebih kuat, lebih objektif ya. Ya, lebih objektif, lebih sangat penting daripada dakwah dengan lisan. Maka di sini santri itu harus ngetren. Santri itu harus keren, bukan ngetren, harus keren. Makna keren, ya harus punya pola pikir mereka itu bagaimana caranya menjadi panutan bagi kaum milenial di luar. Apalagi dengan zaman yang seperti zaman sekarang. Jadi harus punya jiwa seperti itu. Bagaimana kita ini para santri menjadi panutan bagi kaum milenial di luar daya misalnya. Jadi jangan sampai santri itu menjadi tidak suka dilihat oleh kaum milenial. Karena misalnya pergaulannya jelek, pakaiannya jelek, tidak disukai, pembicaraannya tidak disukai. Ini kenapa bisa terjadi? Makanya kita harus kita kaji kenapa bisa terjadi seperti itu, sehingga tidak suka dilihat cara bergaul, cara hidup santri. Sekarang harus terbalik, harus suka bagaimana kaum milenial itu melihat santri, fans, keren, jadi ngefan dengan para santri daya. Baiklah, kemudian kalau kita lihat sejauh ini, apakah santri selama ini telah berhasil menjadi panutan bagi kaum milenial? Saya lihat belum. Saya lihat belum. Bahkan bisa jadi sebaliknya. Santri itu masih ada belum disuka oleh kaum milenial. Nah, berarti di sini ada perbedaan kan antara
santri yang memang betul-betul bisa dijadikan sebagai panutan. Dan yang kedua, ada yang santri yang mungkin belum bisa menjadi panutan. Ada, bisa jadi ya ada perbedaan sehingga ada santri yang menjadi panutan dan ada santri yang belum jadi panutan. Ini santri-santri yang menjadi panutan ini biasanya kita lihat beda dengan santri yang bukan jadi panutan. Kenapa? Bedanya di tampil. Dia tampil dalam dakwah, dia tampil dalam berbicara dalam pidato, dia tampil dalam bergaul, dia tampil dalam pakaiannya, sikapnya, sehingga dia disukai dan menjadi panutan kaum milenial. Ada juga santri-santri nanti dia tidak punya jati diri yang kuat. Dia ketika keluar dari daya atau ketika dia tampil di depan itu sudah membuang jati diri, dia menggunakan jati orang lain, tidak mencerminkan ya. Tidak mencerminkan. Makanya sehingga dia tidak menjadi panutan, tapi orang lain menjadi panutan bagi dia. Nah, ini bedanya. Tapi santri-santri yang menjadi panutan itu santri-santri yang kuat. Nah, seperti itu. Dan hebat ya. Hebat. Okey, baiklah. Baiklah, sahabat The Podcast Channel yang tercinta. Kemudian Tengku, apakah langkah santri selanjutnya sebagai panutan bagi peradaban kaum milenial? Di apa langkah selanjutnya bagi santri? Langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh santri agar menjadi panutan bagi kaum milenial itu langkah-langkahnya adalah pertama mengimplementasikan pendidikan di daya. Pendidikan-pendidikan yang didapatinya di lembaga-lembaga pendidikan mereka itu mereka implementasikan dalam kehidupan mereka dengan pede, dengan percaya diri yang penuh dan dengan bangga. Itu pertama dulu. Kemudian mereka harus berani, punya mental yang kuat, dalam misalnya bergaul, dalam tampil di depan, misalnya dalam masyarakat. Nanti mereka harus berani tampil, jangan mengundurkan diri, karena ada hadis la yazalu qaumun yata'akharuna hatta yata'akharahumullah. Senantiasa kaum itu mengundur-undurkan diri sehingga Allah undurkan mereka. Nah, jadi salah sendiri. Mereka tidak mau maju di depan sehingga mereka tidak menjadi panutan. Nah, tapi kalau mereka maju ke depan, mereka menjadi panutan bagi kaum milenial, bahkan bagi masyarakat umum. Ya, baik nanti sehingga mereka menjadi contoh. Jadi masyarakat bilang, lihat itu anak si fulan kan, akhlaknya bagus, sekarang masuk daya. Itu kan menjadi panutan bagi orang lain. Panutan. Dan acuan motivasi untuk masyarakat, khususnya bagi orang tua, agar anaknya itu ingin menjadi santri yang menjadi panutan tersebut. Ya, betul. Kan? Ya. Seperti itu. Tapi kalau kita tidak kalau seorang santri tersebut tidak kuat, artinya dia ketika pulang ke kampung misalnya, itu dia berubah. Dia berubah sehingga dia bersikap, bergaul, berbicara dan lain-lain itu dengan gaya hidup kaum milenial. Ini orang santri yang lemah. Santri seperti ini tidak menjadi panutan bagi kaum milenial. Seperti itu. Maka oleh karena itu santri pertama dulu harus banyak membaca. Selain yang tadi harus banyak membaca. Belajar. Langkah lainnya harus belajar. Harus banyak membaca, apakah kitab atau buku. Baca saja. Iqra saja. Jadi ke dalam membaca itu kita nanti menemukan jati diri, menemukan ide, menemukan mental dan lain-lain, menemukan wawasan, berpikir dan gaya hidup. Kemudian seorang santri itu juga harus kuat ibadat. Ini dia. Harus meningkatkan kualitas ibadat. Jadi itu seorang santri. Kalau biasanya milenial mungkin itu ada yang tidak solat duha, kita santri tampakkan dan tampilkan bahwa kita ini orang-orang yang aktif solat duha. Salat zuhur seperti itu. Sehingga itu menjadi panutan nanti. Nah, itu. Salat zuhur, salat
Yang nampak salat zuhur, salat tahajud juga walaupun tidak nampak kan. Salat jamaah. Salat berjamaah. Pulang kampung itu ada jamaah di Menasah, kita pergi. Kita salat berjamaah di Menasah. Di masjid salat di masjid jamaah. Habis salat itu kemudian kita perlu juga bergaul. Duduk bergaul dengan masyarakat, duduk bergaul dengan kaum-kaum milenial. Nah, dengan prinsip yang kuat, dengan akhlak yang baik, sehingga kaum milenial itu dia nanti lama kelamaan dia mencontohi gaya hidup santri. Itu namanya karakter itu bisa tertular. Tapi harus kuat, santri itu harus kuat. Kalau santri ini lemah, berarti karakter milenial itu tertular dari dia. Sehingga dia itu ini terbalik. Ini tidak jarang terjadi. Banyak terjadi. Karakter sebaliknya yang tertular karena dia lemah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ada apa? Seolah-olah santri itu tidak pede dengan gaya hidup dia sendiri. Ada apa? Maka karakter yang lain tertular ke dia. Nah, ya harus kuat ibadah. Makanya santri itu harus kuat ibadat, memperbaiki kualitas ibadat. Nah, berarti di sini bukan berarti memperbanyak ibadah, walaupun iya juga. Tapi kualitas ibadat itu kita perbaiki. Salatnya kita perbaiki. Ibadat kita prioritaskan. Seperti itu. Selain itu harus tobat selalu. Santri harus tobat selalu introspeksi diri, mengintrospeksi diri, muhasabah diri. Dia periksa di mana kesalahannya, kekurangannya, lalu dia perbaiki. Itu tobat dia. Itu santri yang keren ya. Dia selalu ada perubahan, evaluasi diri sehingga terus dia baik, bertambah kebaikan. Kalau dia ada kesalahan dengan Allah, dia bertobat dengan segala. Ada kesalahan dengan makhluk, dia bertobat dengan makhluk, dengan cara tobat bagaimana, coba meminta maaf atau apa. Dia ada kekurangan, ada kesalahan dalam kehidupan dirinya sendiri, dia bertobat sehingga dia perbaiki. Nah, ini santri. Kemudian dia tidak mengurungkan diri. Jangan mengurungkan diri. Jangan menyendiri. Turun ke masyarakat, bergaul semuanya, bebas bergaul dengan siapa saja yang tidak memilih. Jangan bergaul dengan santri saja, juga bergaul dengan kaum milenial. Ajak mereka bergaul. Jadi di sini dalam pergaulan ini nanti ini dakwah, bergaul ini dakwah. Ambil peran. Tapi dalam pergaulan di sini menurut saya jangan juga kita terlalu ekstrim. Artinya mengajak mereka dengan tidak tanpa metode untuk salat jamaah misalnya, untuk taubat, ikut ngaji. Jangan langsung spontanitas, jangan langsung secepat seperti itu dalam bergaul. Tapi kita bergaul dengan mereka, bergaul dengan prinsip kita, dengan akhlak kita. Mereka akan mencontoh sendirinya, menjadi panutan bagi mereka, sehingga mereka dengan sendirinya tertarik kepada taubat, tertarik kepada mengerjakan salat, tertarik berikut ngaji. Ketika sudah seperti itu, sudah nampak seperti itu, baru kita ajak. Kita ajak, baru mereka mendengar. Tapi kalau tidak, bisa jadi nanti para kaum milenial marah kepada santri. Biasa tidak seperti itu kan, marah, tidak suka lagi. Karena ada juga komunitas yang seperti itu. Seperti demikian ada komunitas seperti itu sehingga tidak disukai. Tidak menjadi panutan. Datang ke masyarakat, ke kelompok-kelompok orang, itu mengajak orang itu ke dia. Ini bisa bahaya. Berarti artinya ajak ke mereka, kita punya tujuan yang sama, bahwa ajak mereka untuk lebih baik lagi sebagai kaum milenial, kita santri.
ketika hati kaum milenial ini sudah condong hatinya untuk suka ikut pengajian, baru kita ajak ikut pengajian. Betul. Karena tidak mudah untuk menjadi santri. Karena santri itu adalah bisa disebutkan anak-anak pilihan yang menjadi santri, yang mau menetap tinggal hidayah, yang penuh dengan perjuangan, Tengku. Jadi artinya santri itu adalah orang-orang yang mempunyai kelebihan, yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya, fikirannya, kemauannya, nafsunya untuk ikut mengaji, dan semoga bisa menjadi panutan bagi masyarakat. Betul. Ya, seperti itu. Itulah langkah-langkah yang harus ditempuh oleh santri. Sehingga dia yang terakhir tadi, dia tidak mengurungkan diri. Dia karena kalau mengurungkan diri nanti bisa jadi dia menjadi seorang abid. Di seorang abid, dia ibadah saja di rumah sendiri. Ibadah tidak ke masyarakat. Ini santri jangan seperti itu. Santri itu orang alim. Orang alim itu kan ada hadis. Faqihun wahidun acaddu minasyaitan min alful abid. Seorang santri yang alim itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang yang beribadah. Nah, di sini tanpa ilmu. Ibadah di sini kalau abid pasti ada ilmu. Karena kalau ibadah tanpa ilmu itu tidak disebut abid. Itu orang jahil. Tidak diterima ibadahnya. Ketika disebut abid itu orang yang sudah ilmu itu sudah lewat, sudah cukup fardu'innya. Jadi ya seperti itu. Jadi santri harus jangan posisikan diri seperti abid. Kalau boleh posisikan diri seperti abid, tapi kan nanti dia tidak menjadi lagi panutan bagi kaum milenial. Makanya santri harus berperan, implementasikan ilmunya pada dirinya sendiri dan mendakwahkan kepada orang lain dengan cara yang dengan ada metodenya. Jangan jangan tidak ada metode, dengan cara tidak peduli apapun, itu nanti mendakwahnya itu tidak sia-sia saja. Seperti itu. Oke, Tengku. Kemudian boleh nggak santri itu ikut tren, ikut tren zaman? Tujuannya adalah supaya karena ini milenial juga, para kaum milenial yang ikut tren, jadi santri mencoba untuk ikut tren tapi dalam ruang lingkup syariah. Tujuannya adalah supaya santri ini bisa merangkul kaum milenial untuk ya seperti Tengku katakan tadi, ibadah, ikut pengajian. Apakah santri itu boleh ikut tren? Boleh, santri boleh ikut ngetren. Ikut tren boleh. Ya, tapi ngetrennya itu jangan ngetren membuang jati diri. Santri juga ikut ngetren dengan dalam dunianya sendiri. Ngetren dalam berbicara, ngetren dalam bergaul, ngetren dalam pakaian. Pakaian ngetren silakan, asal menutup aurat. Cuma ciri khas kita santri di sini adalah pakai peci. Ciri khas kita di Aceh misalnya pakai peci. Ya pakai peci. Tidak pakai peci tidak apa-apa. Asalkan tutup aurat. Pakaian yang sopan. Tapi pakai peci lebih bagus supaya nampak seorang santri. Ya. Jadi boleh ikut ngetren, boleh. Dengan kita ikut ngetren, nanti kaum milenial itu lebih suka. Lebih suka. Oh, ini santri ini hayu. Santri ini hayu dan mangat karena ikut ngetren. Jadi enggak vakum. Tidak gitu. kaku. Tidak kaku, betul. Jadi maka ngetren itu saya rasa penting juga. Penting untuk menarik, menjadi daya tarik bagi kaum milenial. Ya, betul sekali, Tengku. Baiklah, Tengku. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tentang santri atau peran santri menjadi panutan bagi kaum milenial, bahwa kita lihat di era zaman ini, atau sekarang ada istilah kaum Z. Tapi saya nggak tahu itu kaum Z itu apa, tapi saya pernah dengar. Dan tentunya kita juga sudah mendengarkan kaum milenial. Jadi
kaum milenial itu adalah kaum yang mengikuti tren zaman sekarang. Kemudian kaum milenial itu adalah kaum tunduk katanya. Kaum tunduk itu artinya kaum tunduk karena main HP. Nah, jadi kita santri di sini punya peran penting, bahawa smartphone itu bukan semata-mata untuk kita bermain sosial media, tapi di situ juga kita bisa mengajak santri untuk mengaji dan menghafal Quran. Kita bisa hafal Quran kan, Tengku? Ya, betul. Jadi alhamdulillah pembahasan atau pencerahan dari Tengku Muhadzir sangat mudah untuk kita pahami dan banyak ilmunya di situ, dan bisa bahan untuk bagi para kaum milenial untuk memperbaiki diri. Begitu juga dengan santri. Santri punya peran penting di sini. Berani tampil Berani tampil di depan. Jadi na urung you pidato. Nya tatim. Setelah kita mau, ada orang suruh pidato, kita pidato. Ada orang menyuruh kita untuk khutbah Jumaat, tampil. Ada orang menyuruh kita apalagi misalnya pidato di Tazimain, silakan pidato terus. Jadi tampil dalam hal keagamaan, bahkan dalam hal dunia kalau ada orang menyuruh kita tampil. Dan kita dalam tampil itu harus punya persiapan. Betul sekali. Supaya tampil kita gitu nanti berbobot sesuai ilmiah. Sesuai punya ilmiah, ada kualitas ilmiahnya. Ya. Sehingga orang menyukai kita. Ketika orang sudah menyukai kita, baru nanti kita menjadi panutan bagi orang-orang tersebut. Bahkan itu medsos itu kita pakai gunakan untuk dakwah. Gunakan untuk dakwah. Seperti kita ini, Tengku. Ya, seperti sekarang. Ini contohnya. Podcast ini ya. Contohnya podcast ini. Iya, betul sekali. Jadi ini gunakan podcast ini, YouTube untuk berdakwah. Diundang para santri di sini. InsyaAllah kita akan undang semua para santri. Tentunya semuanya yang berkualitas. Yang berkualitas. InsyaAllah kita semua akan berikan kesempatan kepada para santri untuk menyampaikan ide-ide dan pokok mereka ke masyarakat kaum milenial atau ke masyarakat umum. Karena sekarang ini dunia maya dan dunia nyata itu hampir sama, bahkan lebih hidup dunia maya. Dunia, nama saja dunia maya. Hidup di dunia maya. Dunia bayang. Bagaimana cara hidup di dunia maya itu? Itulah seperti, makanya disebut dunia karena ada hidupnya itu hampir sama dengan hidup dunia. Ada kehidupan di situ. Iya, kehidupannya kehidupan maya. Kalau nggak ada pakai internet nggak hidup. Kehidupan maya. Seperti itu. Jadi harus kita berperan. Gunakan Facebook misalnya untuk berdakwah. Untuk berdakwah dengan segala cara. Dakwah tentang apa saja, tapi tetap harus dengan cara apa yang saya ingin sampaikan. Jangan overdosis. Jangan berlebihan sehingga orang tidak suka melihat di sini. Makanya kita harus pandai-pandai melihat situasi dan suasana. Di sini misalnya sedang masalah politik, ya kita tetap dakwah dalam hal politik. Ini sedang maraknya masalah misalnya, dakwah dalam masalah tersebut. Jadi orang suka, orang sedang heroik dan bingungnya dengan masalah-masalah tersebut, kita datang memberi solusinya, solusi keagamaan. Ini bagus. Sehingga kita lebih disukai daripada orang sedang sibuk dengan masalah-masalah sendiri, kita datang dakwah masalah lain. Ini tidak laku, tidak ada korelasi. Tidak sesuai. Seperti itu. Begitu juga dengan YouTube, buat channel, ada pengajian, upload di channel. Seperti DAO Podcast Channel. Seperti DAO Podcast Channel. Jadi DAO Podcast Channel ini mengundang tungku-tungku di sini, InsyaAllah mengundang sehingga berbicara seperti yang telah diundang. Ya, seperti demikian. Alhamdulillah, sahabat DAO Podcast Channel yang tercinta, alhamdulillah kita sudah mendengarkan pembahasan dan pencerahan daripada Tengku Muhadzir Budiman. Alhamdulillah
Kami ucapkan terima kasih banyak Tunku Muhazir telah hadir di tempat kami dan telah memenuhi undangan kami untuk hadir di sini, memberikan pencerahan untuk kami semua di sini, khususnya kepada sahabat DAO Podcast Channel yang tercinta. Dan kami ingatkan kepada sahabat DAO Podcast Channel untuk selalu pantau channel ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya dan kemudian komentar. Jadi kita membolehkan kepada semuanya, peminat-peminat semuanya untuk berkomentar dan bahkan dibolehkan untuk request tema. Jadi ataupun request judul, ayo kita berikan judul yang nantinya kita akan bahas di sini bersama narasumber-narasumber tengku-tengku yang berkualitas di Aceh, insya-Allah. Semuanya berkualitas, insya-Allah. Mudah-mudahan kami doakan Tunku Muhazir Budiman selalu sehat dan diberikan kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat, dimudahkan rezeki dan diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Terima kasih telah hadir di tempat kami. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Tunku Muhazir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.